Halo teman-teman sekalian, jadi hari ini saya mau bahas tentang masuknya Haji Isam atau Andi Syamsuddin Arsyad masuk bisnis nikel lewat saham PACK. Kalian bisa ngelihat ya fotonya Haji Isam sama ya pemilik backdoor saham PACK ini dari China. Nah, kita akan membahas tentang gimana sih kinerja perusahaan, terus juga kita akan membahas kenapa alasan Haji Isam masuk ke bisnis nikel dan apa aja sentimen positif dan negatif dari bisnis nikel di Indonesia saat ini. Langsung aja teman-teman, kita akan memulai pembahasan ini secara santai dan serius ya. Kalian siapin tempat yang nyaman dulu deh, jauh dari kebisingan dan gunain earphone supaya kalian lebih jelas untuk memahami video yang bakalan saya kasih tahu ke kalian ya. Pertama di sini gue pengen ngasih tahu ke kalian bahwa ya saham PACK ini sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya dalam 3 bulan terakhir sekitar 43%. Tapi sebenarnya kalau kita lihat Haji Isam itu masuk kemarin di rata-rata harga 137 perak teman-teman. Nah saat ini harga saham PACK di 312. Artinya sudah ada floating profit di sini dari Haji Isam sekitar ya kurang lebih 80-an% teman-teman. Jadi Haji Isam ini masuk udah ya real asetnya udah nambah 80-an%. Jadi kalian hitung aja berapa keuntungan Haji Isam ketika memborong 21,12% sampai ACK saat ini. Nah, Haji Syamsuddin Andi Arsyad ini adalah biasa dikenal sebagai Haji Isam ya, konglomerat Kalimantan Selatan. Dia membeli 6,8 miliar saham Abadi Nusantara Hijau Investama atau PACK dengan harga rata-rata 137 per saham atau senilai 937 miliar ya kemarin di tanggal 3 Mei ya. Di sini transaksinya ada. Terus kita lihat Haji Isam menggunakan broker SQ BCA Sekuritas. Nah, menurut teman-teman ya bagus nggak nih Haji Isam ketika menjadi supir di saham PACK bareng pengusaha asal China ini? Nah, buat kalian yang belum tahu saham PACK itu apa, sini gue jelasin pelan-pelan ya. Saham PACK itu sebenarnya tadinya adalah bisnisnya itu di sektoral plastik ya, kemasan ya, karung plastik dan segala macam kemasan. PT Solusi Kemasan Digital TBK PACK, dan sekarang diakuisisi oleh orang China ya, Deng Weiming sebagai ultimate benefit owner-nya sekarang. Dan kalau kita lihat sekarang udah berubah bisnisnya dari plastik ke biji nikel. Nah, kalau kita melihat PACK sebenarnya kan di backdoor ya. Terus kita akan melihat kenapa sih alasan Haji Isam juga ikut masuk di saham PACK ini. Dan kalau kita ngelihat kemarin rame-rame banget tuh ya, kalian bisa ngelihat ya orang-orangnya John Lin, orang-orangnya si orang China ini dan Wang ini. Dan kalau kita ngelihat ya, konsesi tambang nikel PACK itu sebenarnya bagus ya, memperkuat lini bisnis nikelnya melalui kepemilikan saham di dua entitas tambang biji nikel yang berlokasi di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara ya. PT Kono Utara Sejati atau KS dan PT Karya Tama Konawe Utara atau KKU. Nah, kalau kita melihat skema dan valuasi akuisisinya ini sebenarnya struktur kepemilikannya ya, PACK itu mengandalkan dana hasil right issue jumbo kemarin ya di awal tahun senilai kurang lebih 3,2 triliunan untuk mengakuisisi kepemilikan minoritas namun strategis, yaitu 30% saham PT Konutara Sejati dan 34,5% saham PT Karya Tama Konawe Utara dari Denway Development Limited. Nah, nilai transaksi ini di total akuisisi kurang lebih ya kalau di porsi sahamnya bisa mencapai 2,7 triliun ya teman-teman. Cukup besar ya. Dan sebenarnya tujuan manajemen itu ya PACK menegaskan bahwa kepemilikan di Blok KS dan KKU ini merupakan langkah awal jangka panjang untuk mengamankan pasokan biji nikel atau nikel ore dengan proyeksi perkembangan ke arah bisnis hilirisasi smelter di masa depan. Mungkin ya ini alasan Haji Isam ikut nimbrung di sini ya. Kalau kita melihat di sini ya, PACK di awal tahun itu right issue dengan rasio 5/102.
ya di harga 100 perak, dan waktu ex-date di banting ya, waktu ex-date naik sebentar terus dibanting teman-teman. Dan saat ini udah mulai ada tanda-tanda rebound ya dari PACK. Dan kalau kita ngelihat ya, PACK ini sebenarnya struktur keuangan ya itu belum jelas ya, masih dalam pengelolaan manajemen, tapi secara valuasi ini ya cukup mahal ya, karena di backdoor juga kita tidak tahu ini sebenarnya total asetnya itu yang jelasnya seperti apa. Dan kalau kita ngelihat market cap saat ini dari PACK itu sekitar 10 triliunan ya teman-teman, cukup besar. Dan kalau ngelihat PE sama PBV-nya ya udah pasti ini saham yang sangat mahal sekali ya secara valuasi pasar. Tapi kalau kita ngelihat backdoor-nya, kita belum tahu nih laporan keuangannya seperti apa ya teman-teman. Dan karena nikel ini biasanya dihitung dari return on asset atau return on equity dari perusahaan PACK ini oleh investor untuk bisa ya diinvestasikan dengan layak di PACK. Tapi kalau sekarang ya mungkin orang-orang pada ya berspekulasi aja. Nah, kalau kita ngelihat teman-teman prospek bisnis nikel ya. Kalau kita ngelihat harga komoditas nikel ini di awal tahun sebenarnya mengalami rebound ya. Karena ya kita lihat di 2022 kan ya namanya industri EV lagi booming banget. Harga nikel sampai ke 80-an ribu ya. Terus tiba-tiba anjlok ke bawah karena Indonesia menyuplai begitu banyaknya nikel. Dan nikel saat ini di 2026 itu mengalami rebound ya. Cukup kencang sih karena ada ketegangan geopolitik di mana harga minyak itu lagi mahal-mahalnya. Sehingga industri EV atau electronic vehicle, kendaraan-kendaraan listrik pasti dapat katalis positif ya, ditambah pemerintah juga fokus ke EV dengan memberikan subsidi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ya bagus-bagus aja ini nikel, apalagi rekap nikel ini dikurangi ya untuk menjaga harga dari komoditas nikel ini teman-teman. Dan kita melihat juga ya sentimen negatif dari bisnis nikel di Indonesia saat ini gimana sih? Nah, di sini ada pertemuan ya antara Purbaya sama Bahlil. Kemarin ya ribut-ribut masalah royalti, ada yang dibatalkan, ada yang lanjut nanti di bulan Juni, Juli dan sebagainya. Dan mereka akhirnya bertemu dan kita tidak tahu apa yang mereka bahas. Mungkin bahas tentang tarif royalti ini ya dengan pajak-pajaknya dan segala macam. Nah, kalau kita ngelihat ya sentimen negatif juga harus dipikirin ya. Contohnya Menteri Bahlil atau Menteri ISDM. Ada wacana skema tambang yang dimana biasanya perusahaan mendapatkan IUP ya, izin usaha tambang. Jadi sistem kontrak ya kayak migas. Jadi misalnya pemerintah itu cuman yang punya sumber daya alamnya, sedangkan perusahaan itu seperti kontraktornya aja, cuman yang mengelola aja. Dan ya seperti itu pasti ya akan ada sentimen negatif ya, karena sektor migas sama pertambangan kan cukup berbeda ya teman-teman. Dan kalau kita lihat juga ada royalti tambang yang sempat dibahas oleh Menteri SDM ya. Belum lagi rekap nikel yang diberikan oleh Bahlil ini tidak terlalu besar ya di 2026 ini untuk ya mungkin menarik harga nikel supaya harganya melambung tinggi dan tidak terlalu murah-murah banget di pasar global, dan juga ya mungkin masih melindungi cadangan nikel Indonesia yang cukup amat banyak. Dan kalau kita melihat sentimen negatif dari Purbaya atau Menteri Keuangan, itu ada bea keluar nikel dan batu bara ya kemarin. Ditambah lagi ada windfall tax atau pajak tambahan di sektor nikel dan batu bara yang berpotensi mengurangi margin keuntungan, capek, dan dividen dari perusahaan. Ini ya jadi sentimen negatif dan perlu diperhatikan oleh kita semua. Dan kalau kita membahas tentang kenapa Purbaya melakukan ini, mungkin karena ya harga nikel ini kan tadinya naik ya, naik kenceng, terus rupiah juga anjlok teman-teman. Jadi ya tidak heran jika Menteri Keuangan itu memberikan windfall tax ya kepada perusahaan nikel dan batu bara. Nah, di sini kita akan melihat ya bagaimana kalian memandang saham PACK ini ke depannya seperti apa. Nah, apakah kalian tertarik invest di PACK dan masuk ke seperti Haji Isam dan berpotensi membuka jalan bagi PACK untuk menerima injeksi aset atau imbank atau konsolidasi
yang berkaitan dengan smelter maupun pabrik ternary pressure guna melengkapi rantai pasok dari 2 konsesi tambang hulu yang sudah dimiliki di Konawe Utara tersebut. Apakah kalian tertarik di bisnis nikel bareng Haji Isam ini?